Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikal Miasari. Di sini saya berperan sebagai elit sipil, di mana akan menghubungkan antara peran-peran elit lainnya seperti elit agama, elit birokrasi, elit ekonomi, dan mungkin akan melibatkan peran elit lainnya dan akan membahas tentang isu atau fenomena yang terjadi di Indonesia, yaitu pandemi atau virus COVID-19 yang terjadi di beberapa negara, khususnya di Indonesia. Dan saya akan memberikan tanggapan atau kritis dari fenomena tersebut. Berikut penjelasan atau kritik dari saya. Saya akan memberikan penjelasan di mana negara-negara yang berhasil menghadapi pandemi ditandai dengan pertama, kepemimpinan politik yang responsif, dan kedua, otoritas medis serta dengan kebijakan kesehatan publik itu memadai. Ketiga, terdapat kesadaran dan partisipasi dari masyarakat sipil yang tinggi. Dalam menanggapi COVID-19, pemerintah Indonesia itu banyak mendapatkan kritik karena dinilai oleh beberapa pihak itu lamban dalam mengambil keputusan dan kurang transparansi data yang dirilis oleh publik, serta dipandang sebagai salah satu negara yang kinerjanya paling buruk dalam mengatasi COVID-19 yang dibandingkan negara-negara lainnya. Modal terbesar yang diperlukan sejatinya itu bagaimana mentransformasikan masyarakat sipil menuju kesadaran dan solidaritas kolektif berdasarkan pengalaman negara-negara yang relatif berhasil mengatasi pandemi. Maka terdapat 3 syarat yang diperlukan Indonesia. Pertama, kepemimpinan yang responsif. Kedua, dalam mendukung kepemimpinan yang responsif, Indonesia harus memperkuat legitimasi otoritas medis. Ketiga, supaya kebijakan medis didukung masyarakat, maka pemerintah harus berhasil membangun kesadaran dan rasa saling percaya sekaligus mendorong partisipasi publik. Namun sejauh ini, masyarakat sipil justru mengambil peran lebih maju jika dibandingkan dengan langkah-langkah negara. Kita mengingat pada bulan Maret tahun 2020, terdapat koalisi masyarakat sipil yang menyerukan kepada pemerintah untuk memperbaiki respon yang dinilai jauh dari pemenuhan hak untuk melindungi warga negara. Selain itu, komunitas masyarakat sipil yang berkecimpung dalam bidang keagamaan bergerak membentuk gugus penanggulangan COVID-19 dengan mengarahkan produsen untuk memproduksi masker dengan jumlah besar dan dibagikan secara gratis terhadap masyarakat. Kemudian memberikan bantuan pangan ketika pemerintah belum bergerak dan memberikan edukasi tentang protokol kesehatan terhadap masyarakat. Kontribusi yang hampir sama juga diberikan kepada para artis dan influencer berupa donasi dan berupa pemberian masker, APBD, dan makanan gratis terhadap masyarakat yang membutuhkan. Terdapat juga kelompok masyarakat sipil yang melakukan penggalangan dana secara daring dan digital. Komunitas ini memiliki kepekaan untuk memfasilitasi publik memperoleh informasi tentang COVID-19. Di balik sibuknya pemerintah menghadapi ancaman dan kekhawatiran krisis ekonomi, peran masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk membangun kesadaran dan solidaritas kolektif. Ada 3 alasan yang mendasari argumen ini. Pertama, masyarakat sipil adalah kekuatan fundamental dalam mengawal kebijakan negara, kepentingan, dan hak publik. Kedua, masyarakat sipil adalah aktor alternatif yang dapat berperan dalam menata ketidakteraturan kebijakan publik. Di samping itu, masyarakat sipil juga dapat menjadi alat kontrol terhadap parlemen yang justru memanfaatkan kesempatan membahas undang-undang kontroversial seperti Omnibus Law dan KUH ketika perhatian masyarakat teralihkan akibat COVID-19. Dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kasus penularan COVID-19 antara lain disebabkan oleh pertama, pemerintah yang kurang responsif dalam menghadapi wabah sejak awal terjadinya COVID-19, dan lemahnya implementasi kebijakan darurat dalam bidang kesehatan. Kedua, kelompok dan kekuatan masyarakat sipil dicurigai secara politis sebagai antitesis negara, sehingga memiliki keterbatasan untuk mengawal kebijakan dan mengambil peran bersama pemerintah atau solidaritas kolektif. Sekian penjelasan atau kritis dari saya mengenai fenomena atau isu COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.